itu standar. Terus selanjutnya lakukan prosedur pemeriksaan pada ibu. Biasanya segala prosedur antenatal care ini berbeda-beda pada trimester 1, 2, dan 3 ya, karena belum tentu leopard bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan pasien trimester pertama karena belum terabau terusnya. Yang paling standar adalah pertama kita periksa dari atas tetap secara keseluruhan. Setelah kita persilakan ibunya naik ke tempat tidur, itu kita lihat dari mulai mata ya, mata kita lihat apakah adanya tanda-tanda anemia ya ataupun icterus. Kemudian lihat penghitaman atau hiperpigmentasi di daerah leher disebut dengan plasma gravidarum ya. Boleh ada, boleh tidak semua ibu hamil mengalaminya. Kemudian lihat di daerah leher apakah ada pembesaran tiroid untuk menapis faktor risiko. Kemudian tanda-tanda yang lainnya dari pembesaran payudara. Maaf, setelah kehamilan di atas 12 minggu, karena di bawah 12 minggu uterus masih berada di rongga panggul ya. Untuk pemeriksaannya dikatakan adalah pemeriksaan Leopard. Itu dilakukan adalah dengan berada di posisi sebelah kanan ibu dengan Leopard 1, 2, dan 3 itu dengan posisi pasien ya. Kemudian kita menghadap ke arah pasien. Pertama dalam Leopard 1 dengan berapa teri. Itu kita telusuri dari mulai bagian lateral dengan dua tangan. Kemudian kita telusuri hingga bagian atasnya, bagian fulusnya, ya. Kemudian sebaik-baiknya ditandai karena kita akan menggunakan untuk dapur panjangnya, kemudian sekali berbeda jadinya. Tandai bapak ya, tandai. Bagian atas dulu. Kemudian dari saudara kita bisa tidak usah dalam prediksi, cukup prediksinya misalnya di bawah prosesus psikoideus, di bawah prosesus psikoideus atau tentang pusat atau pertengahan antara pusat dengan prosesus psikoideus. Jadi parameternya prosesus psikoideus, pusat sama psikolisis. Ya, itu berarti jangan di bawahnya, di atasnya juga boleh. Kemudian selama-lama untuk tadi itu berarti kita bisa menentukan nanti kehamilan ya. Kehamilan untuk adara itu adalah dijajari di bawah proses psikoideus. Untuk setentang pusat itu adalah 22 minggu, untuk setentang psikolisis adalah 12 minggu. Jadi di antara itu adalah kita mungkin kurang lebihnya ya. Kemudian yang kedua kita turunkan kembali tangan ke arah lateral. Ini meraba bagian kanan dan kiri jari. Jadi bagian yang tegak itu adalah bagian punggung dan bagian yang kecil adalah bagian ekstremitas. Oke, di bagian yang tegak inilah tempat kita nanti menghitung detik jantung bagian. Selanjutnya teruskan ke bawah, itu kita melihat bagian terbawah janin, misalnya kepala atau bokong atau kosong. Ya, kalau kepala dia akan teraba keras, sedangkan bokong teraba lunak, sedangkan kosong itu artinya mungkin letaknya lintang atau oblik. Setelah itu, pasien kita suruh turunkan kaki, kita berputar posisi ke arah kaki pasien, kemudian kita akan Leopard 4 dengan untuk menentukan apakah bawah bagian terbawah janin sudah masuk ke PAP di batas panggul. Jika kalau kita bertemu sini, itu artinya masih floating, masih 5/5, jadinya masih bisa disorot ke atas, kepala belum masuk di batas panggul. Jadi dia akan berkurang hingga nanti tinggal 1 jari, tinggal 1/5. Ya, sudah. Kemudian setelah itu ambil teteran. Kita ukur dari simfisis melewati itu kakinya sudah boleh turunkan. Maka dia Leopard 4 kaki ibu harus turunkan. Jadi 1, 2, 3 kaki ditemuk, Leopard 4 kaki diturunkan. Itu kita ambil dari simfisis melewati umbilicus hingga ke tanda kondisi sekali kita tambahin lagi. Ukur berapa sentimeter, kemudian menggunakan rumus Josephus, yaitu dikurangi 12 dikali 155, dikurangi dulu baru dikali 155. Jadi dia dikurangi 12 kita sudah masuk di batas panggul.
dikurangi 13. Dan jika sudah 3 sudah terlambat dari pemeriksaan vagina dikurangi 11. Ini beda dia. Satuannya itu 1 cm itu bisa dibikin dalam bentuk juta. Misalnya 2.350 boleh dibuat 2.200 sampai 2.400 gram. Ya. Namun pemeriksaan Johnson-Tosa hanya bisa dilakukan di usia kehamilan di atas 28 minggu. Ya. Di bawah itu setelah itu ambil kita sudah tidak pakai lagi, kita pakai yang kondom yang yang hybrid. Kita tidak ada pakai ini, misalnya tumbuhnya sebelah sini, kita buka dulu, kemudian kita dengar jantungnya, ya. Tapi sulit sekali menggunakan ini, biasanya tidak terlihat. Itu kalau pakai Doppler kita hitungnya 1 menit, ya, hitungnya 1 menit. Kita di daerah punggung, ya, di daerah punggung hitung selama 1 menit dengan menggunakan jam. Kalau mau cepat atau melihat irregularitasnya, reguler atau tidaknya, itu caranya ada dengan melihat detik jantung pada 10 detik pertama, 10 detik ketiga, dan 10 detik kelima. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat jam. Detik pertama 10 detik berapa kali, kemudian kita kosongkan 10 detik, dan kita diam, kita hitung lagi 10 detik. Yang ketiga kita kosongkan lagi 10 detik, kemudian ke jam kelima, ya. Itu lihat nanti ada yang 11, 12, 13. Kalau dia beda-beda 1 sampai 2 itu normal. Jangan sampai jauh, itu mungkin irregular, ya. Melihat regularitasnya itu nanti dijumlahkan dikalikan 4 untuk hasil daripada DDG semuanya, totalnya. Kemudian dibandingkan dengan yang kita hitung selama 1 menit. Kemudian lihat setelah Leopold, sambil kita lihat, kita bisa lihat apakah ada kontraksi, ya, ada kontraksi, apakah Braxton Hicks atau kontraksi yang adekuat. Braxton Hicks itu adalah kontraksi uterus yang tidak teratur dan menghilang saat dengan istirahat, yaitu adanya tetap di fundus uteri. Tetap kita menilai kontraksi adalah di fundus uteri itu selama 10 menit. Kita hitung berapa kali dengan intensitasnya berapa detik. Misalnya kita hitung dalam 10 menit itu ada 4 kali dengan intensitas masing-masing 15 detik. Berarti kesimpulannya adalah isinya adalah 4 kali 15. Misalnya seperti itu. Kalau beda-beda, tinggal ambil rata-ratanya saja. Ya, sampai situ ya. Leopold, ya. Kemudian untuk antenatal care tidak rutin melakukan pemeriksaan dalam. Hanya dilakukan pada pasien yang tidak diketahui lewat persalinannya atau anak pertama, ya, anak pertama dengan usia kehamilan sudah di atas 31 minggu untuk menilai adekuasi panggul. Ya, itu baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Jika tidak boleh dilakukan. Misalnya pasien kemarin adalah operasi sudah 5 tahun yang lalu. Vagina beratasi sehariannya kan sudah terpenuhi di atas 1 tahun 8 bulan. Jadi kita nggak tahu dulu kenapa dioperasi. Dia pasien tidak tahu, itu boleh diperiksa ulama ini vagina usianya. Oke. Sebelum kita buat vagina tuse, inspeksilah daerah vulva dan vaginanya. Apakah ada tumor atau massa, kemudian mengganggu atau adanya varises daripada vulva. Ya, hati-hati pada varises yang besar karena nanti jika dipaksakan pada normal bisa terjadi pecah perdarahan. Oke. Langsung meskipun udam tidak lagi sebagai diagnosa pada preeklamsi, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Pertanyaan sampai sini? Jika ada langsung pemeriksaan. 1 tahun 8 bulan dari akad baru kami lagi. Misalnya, jadi video dia hamil anak ini 1 tahun 8 bulan. Tapi itu ada indikasi
Dari 5 detik atau 10 detik? Misalnya 30 kan 10 kali 4 120. Normalnya ini kan 120 sampai 160 kali. Karena kalau 10 detik pertama ditambahkan 10 detik yang ketiga sama 10 detik kan 60 30 detik. 30 detik untuk Bukan itu maksudnya. Jadi misalnya dalam 10 detik pertama itu berapa kali detak jantungnya? Ya, misalnya 11. Kita masuk kita diam 10 detik kedua. Sudah 10 detik yang ketiga kita ternyata 12. Yang kelima ternyata 12 lagi. Kita jumlahkan kalikan 4. Itu hasil detak jantung yang DJJ pasien itu per menit. Sebenarnya untuk menghitung DJJ total itu 1 menit itu hanya untuk melihat regulernya aja. Dia reguler jadi tidak boleh terlalu timpang. Yang detik pertama 10 detik pertama ketika dari kelima. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Belum. Berarti hitungannya 30 detik. Semua kan sebenarnya semua. Kenapa kita tahu resiko pendek udah pasti dia pendek wajib. Kalau dia misalnya tidak pendek, kan bisa aja panggungnya di atas bukan bawah. Jadi bisa aja nanti pada memang dasar panggungnya sampai bagian ini. Apalagi diperkuat dengan bulan kita lompat jadi nggak masuk. Jadi dia kan 10. Kalau dia masuk bisa kita pertimbangkan. Tapi sekalian harus